Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita membuat konten pembelajaran di LMS atau Learning Management System? Alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya sudah membuat sebuah LMS, Learning Management System, yaitu moda pembelajaran berbasis website atau internet, seperti yang kita sudah pernah ikuti di sekolahmu atau ruang guru dan yang lain-lain lah. Nah, caranya ketika Bapak Ibu sudah saya angkat menjadi pengajar di LMS tersebut, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah, kalau dari HP ini saya contohkan, Bapak Ibu langsung ke browser, bisa pakai Chrome atau yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan alamat LMS kita, yaitu edu-mapaza.odel.com. Nah, kita menuju ke sana. Nah, ini tampilan depan model handphone atau tampilan mobile ya. Kalau tampilan model desktopnya bisa Ibu pilih di sebelah sini. Kalau pengguna Chrome, situs desktop. Nah, ini jadi seperti ini ya. Begini ya. Untuk membuat konten pembelajaran harus menggunakan model situs desktop ya. Karena kalau menggunakan model mobile seperti ini, model handphone, tidak ada opsi menambah konten baru. Nah, coba kita masuk ya, login. Di sini saya masuk menggunakan akun saya. Ya, nah ini adalah tampilan manajemen dari database kita. Nah, di dalam website kita ada beberapa database, yaitu database e-learning, database website itu sendiri, dan database survei. Survei itu adalah evaluasi, ya seperti ujian gitu ya. Nah, kita mulai dari e-learning. Klik e-learning. Nah, akan tampil manajemen e-learning kita. Untuk membuat konten pelajaran bisa dari sini, ya, bisa dari sini, klik create, atau bisa lebih enak dari tampilan halaman depan kita, gitu ya. Cukup kita klik ini, view course, ya. Atau ketika kita di sini kita mau masuk ke kursus kita, bisa di sini. Di di sini ya, bisa di sini nih, di halaman depan ini, karena kita ke sini lagi, kita ke halaman depan lagi. Tadi kan sudah login, kita dialihkan ke halaman admin, tapi kita sekarang mau masuk ke halaman depan lagi, bisa klik ini. Nah, ini halaman depan dan kita sudah login ya, sudah dalam keadaan login tuh. Ini halaman depannya. Nah, ini klik beranda. Ini halaman depan kita, tampilan mobile. Bisa di sini juga ruang belajar, yaitu kursus. Ini tempat materi-materi disajikan di sini. Nah, kalau kita buat dalam posisi model handphone, tidak ada opsi menambahkan konten baru ya. Nah, kalau yang tadi ada tuh ya di pengaturan manajemen database. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita harus rubah dulu kalau ingin ada opsi menambah konten baru ke situs desktop, tampilan desktop seperti ini ya. Nah, ini perhatikan, kita kadang-kadang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ini juga mengganggu ketika kita membuat konten. Kalau bisa kita pilih bahasa Inggris saja, ya. Nah, bahasa Inggris ini, dan ini kalau bisa jangan diaktifkan ini, jangan pernah menerjemahkan situs ini, karena kalau diterjemahkan kadang-kadang mengganggu aktivitas penambahan konten kita. Nah, kembali, ini tampilan desktop ya, ingat. Tampilan desktop, maka ada bagian ini, new, untuk membuat konten baru. Kalau kita rubah ke tampilan mobile, nah ini dia nggak ada di sini. Nggak ada tampilan tadi, new, yaitu membuat konten baru, nggak ada di sini. Gitu ya, tidak ada. Jadi kita pakainya tampilan desktop. Nah, supaya ada new-nya ya. Di sini ada tuh buat baru.
Tapi sekali lagi kalau bisa jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja. Nah, kita kalau mau buat pelajaran baru, klik new, kita klik kursus. Nah, ini tampilannya sudah jadi new course, yaitu kursus baru atau pelajaran baru. Titel, judul kursusnya apa, misalnya pelajaran, misalnya pelajaran ke 9. Nah, seperti itu ya, pelajaran ke 9. Ini bisa model template-nya dipilih yang mana terserah. Ini tags, bisa di tag untuk mengisi mungkin mendefinisikan pelajaran ini adalah milik ibu gitu ya, supaya nanti murid gampang carinya. Ketika dia di search cari nama ibu, maka keluarlah seluruh pelajaran-pelajaran yang ada tag nama ibunya, seperti itu. Ini deskripsi daripada pelajaran ini, silakan diisi. Nah, kemudian kita klik create, buat. Nah, ya, ini sudah terbuat. Nah, ini yang ada sedikit contoh ini dari situs, tapi ini abaikan saja. Tapi modelnya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada add content, yaitu konten pelajaran, ada add section, yaitu semacam folder ya, semacam bagian-bagian, gitu ya. Nah, kalau kita mau pilih bagian, silakan. Misalnya pelajaran ini kita kita bagi menjadi 3 bagian, seperti bagian pendahuluan, kemudian bagian materi, dan bagian penutup atau bagian evaluasi, seperti itu. Atau langsung mau masukkan konten juga nggak ada masalah, ya. Saya mau buat langsung add konten, ya. Nah, konten pelajaran kita bisa dipilih bentuknya, ada presentasi. Nah, presentasi itu hanya menerima dokumen berbentuk PDF dan dokumen berbentuk gambar, ya. Saya contohkan di sini, saya akan pilih file. Kita ambil file yang ada di ini, pembagian portofolio nih, punya siapa nih. Nah, ini aja nggak apa-apa. Titelnya kita kasih judul, misalnya judulnya pembagian porto ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan section. Kalau kita buat tadi sebelumnya ada bagian-bagian, ada seksi-seksi gitu ya, ada folder-folder, di sini bisa dimasukkan konten yang kita buat itu. Mau masuk ke folder yang mana, ke seksi yang mana gitu ya. Kalau tadi kan kita belum buat ya, berarti nggak ada. Ya, di sini tidak ada seksi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tag seperti biasa, durasi berapa menit pekerjaan atau aktivitas ini akan diikuti oleh siswa kira-kira. Kalau sudah, save and publish. Ya. Nah, ini sudah masuk aktivitas pertama ya, dengan judul pembagian portofolio. Kita buat aktivitas kedua misalnya. Kalau tadi presentasi, sekarang saya mau contohkan video. Kalau video, kita tinggal ambil link di YouTube, ya. Link di YouTube. Ya, tinggal ambil link di YouTube, misalnya ya inilah, misalnya YouTube gitu ya. YouTube Mapaza bisa, boleh. Atau kita ke sini ke YouTube, asli. Intinya kita ambil link YouTube aja ya. Channel kita misalnya ingin memasukkan materi ini, kita ambil linknya. Ini kan link ada di sini kan, salin link. Nah, kita ambil link YouTube tersebut, kita kembali lagi ke tadi. Nah, kita kopikan di sini. Nah, udah simple. Tuh, dia langsung sesuai judul yang ada di link YouTube. Tapi kalau mau kita rubah juga judulnya, boleh, bisa kita rubah kalau memang kita menghendaki ingin kita rubah. Dan durasinya juga akan disesuaikan dengan durasi yang ada di YouTube gitu ya. Kalau mau kita rubah juga boleh. Kalau sudah, klik save and publish. Nah, itu sudah ada 2 materi. Ya, tadi materi dokumen, materi video. Sekarang saya contohkan materi quiz. Quiz juga bisa dibuat di tiap materi ini. Ya. Kalau kita klik di sini, tuh ada add quiz. Jadi di tiap materi belakangnya, bagian bawahnya ada quiznya, seperti misalnya di tadi gambar portofolio. Gitu ya. Nah, ini kan pembagian portofolio ini, misalnya pelajaran kita dalam bentuk grafis. Di bawahnya bisa langsung kita kasih quiz gitu ya. Menurut kamu, gambar di atas mengungkapkan apa? Mengungkapkan perasaan apa? Misalnya gitu ya. Gembira, sedih, atau gembira, sedih, bahagia. Ya.
Nah, tinggal pilih mana pilihan yang benar. Nah, save. Di sini kita bisa save. Nah, kalau mau tambah lagi, langsung bisa ditambah. Kalau cukup ya sudah. Cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke bagian pelajaran ke-9. Ini tadi sudah kita buat kuisnya juga di situ. Atau itu tadi kuis di dalam aktivitas gitu ya. Kalau sekarang kuis tersendiri. Nah, di sini tinggal add kuis. Kuisnya misalnya apa? Evaluasi. Seksinya masukkan. Kalau tidak ada seksi lewati. Estimasinya berapa? 3 menit, save, publish. Nah, di sini ada kan evaluasi. Tinggal klik evaluasi. Nanti akan keluar dia pembuatan kuisnya di sini. Toh, kita masukkan lagi, gitu ya. Video sebelumnya berbicara tentang A. Sosialisasi, B. Diseminasi, C. Arahan. Misalnya apa jawabannya yang A misal. Save. Ya, tuh langsung keluar di sini. Ya, tuh kembali ke halaman tadi, klik pelajaran 9. Nah, muncul. Gampang kan? Kemudian saya mau contohkan add konten lagi. Tadi presentasi udah. Bisa PDF, bisa gambar, video sudah, kuis sudah. Sekarang web page, yaitu halaman web. Halaman web ini lebih beragam lagi. Tapi ini tidak bisa saya contohkan di lewat HP gitu ya. Bisa kita lihat sedikit. Ya, misalnya kita buat di sini refleksi misalnya. Refleksi. 5 menit. Save and publish, ya. Nah, ini dalam keadaan kosong. Nah, kita lihat di samping sini ya, ada bagian-bagian yang bisa dimasukkan ke dalam bagian kosong ini. Caranya itu dengan mengklik bagian yang ada di sebelah kanan ini nih. Kemudian diseret, di-drag ke dalam bagian yang kosong. Misal kita mau apa? Mau bikin gambar yang ada, kita mau bikin teks aja, pilih yang ini, teks. Jadi isinya teks doang. Ada teks bersama image, ada gambar dan juga ada teksnya. Nah, itu bisa. Ada numbers, ada kolom, ada coba-coba aja, nggak apa-apa, dicoba-coba aja gitu ya. Media list, ada galeri, ada komparasi, itu perbandingan gitu ya. Nanti tinggal edit-edit saja begitu ya. Nah, ini tidak bisa saya contohkan di sini karena nggak bisa ditarik kalau di dalam HP gitu ya. Kalau di HP bisa ditarik, bisanya di komputer gitu ya, bisa ditariknya. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti terbentuk bagiannya, misalnya tadi teks doang, nanti tinggal kita edit teksnya. Kalau teks dan image, kita edit teksnya dan juga kita ganti gambarnya seperti itu. Nanti bisa kita contohkan kalau semuanya pegang komputer ya. Nah, kalau sudah tinggal save begitu. Save gitu ya. Anggap ini sudah masuk. Nah, untuk kembali kita ke pelajaran ke-9. Ya. Nah, itu tadi konten-kontennya web. Halaman web sudah. Nah, tinggal apa lagi yang belum kita buat? Ini ya, sertifikasi. Nah, sertifikasi ini adalah seperti ujian. Nah, dia nanti linknya adalah ke tadi, survei. Ya, coba kita klik saja, sertifikasi. Apa judul sertifikasinya? Nah, di sini kita nggak bisa buat sendiri sertifikasinya. Harus kita buat dulu sebelumnya di halaman tadi. Di halaman manajemen database gitu ya. Di halaman manajemen database. Atau kita buat saja. Ujian akhir, misalnya. Buat ujian akhir. Nah, titel ujian akhir. Seksinya nggak ada, estimasi waktunya adalah 30 menit, save and publish. Ini masuk sertifikasinya. Kalau kita klik, dia kosong. Kita klik exit full screen. Kita klik begin, sudah berakhir kata dia, expire, gitu ya. Di mana kita mengedit sertifikasi ini atau evaluasi atau ujian ini di sini. Klik ini tadi, yang kotak-kotak ini. Yaitu kita masuk ke pengaturan database, gitu ya. Nah, sertifikasi atau ujian itu adanya di sini, survei. Kita klik survei. Nah, di sini ada tadi yang baru saja kita buat tuh, ujian akhir. Nah, ini masih draft, ya, masih draft. Kalau mau kita edit, tinggal kita klik di sini, sertifikasinya ujian akhir, tuh kan. Klik, kemudian edit, ya. Nah, di sini kita bisa ada seksi-seksinya, gitu ya. Misalnya seperti kita biasanya buat ujian itu kan ada beberapa seksi, pilihan ganda, sian singkat,
sama esai. Bisa kita buat bagian-bagian itu. Atau langsung aja kita semua mau buat pertanyaannya, soal-soalnya gitu ya. Ini kalau mau buat di sini add question gitu ya. Ini deskripsi daripada ujian akhir tersebut, ujiannya. Ini opsi daripada bentuk soalnya. Layoutnya kita mau buat apa? Layoutnya kita satu halaman dengan semua pertanyaan bisa. Satu halaman per seksi bisa. Satu halaman per pertanyaan bisa, gitu ya. Terus ada progress model progresnya apa? Pakai persen apa pakai nomor? Yaitu sudah berapa persen pengerjaannya dan seterusnya, gitu ya. Nah ini pengaturannya lah, intinya seperti itu. Nah kita buatnya add question, ya. Nah berbeda dengan quiz yang ada di halaman sebelumnya, kalau di survei ini sangat beragam sekali model-model soalnya. Ada multiple line text box, yaitu soal kalau di Google Formulir yaitu paragraf, yaitu bisa ngisi banyak tulisannya. Kalau ini single line text box, yaitu teks yang cuma sedikit doang gitu ya. Ada numerical value, apa itulah, nggak ngerti saya. Ya nomor, ada data, ada berkaitan dengan ini data. Ini lihat di sini. Kalau data yaitu tentang tanggal, data dan waktu. Ini multiple choice dengan satu jawaban pilihan ganda. Kalau yang ini pilihan ganda kompleks, bisa beberapa jawaban. Dan ini ada matrik ya, seperti contoh di sini. Ini beragam. Nah, kita bisa misalnya kalau jawaban paragraf ya, kita buat pertanyaannya. Siapa nama nabimu? Ya. Seperti itu. Siapa nama nabimu? Answer. Nah, ini answer mana nih? Biasanya di sini bisa nih. Kita kasih jawaban. Multiple text box. Ya. Siapa nama nabimu? Ini deskripsi. Ini jawaban. Kalau sudah, save aja. Ya, save. Itu pertanyaan 1, kita buat pertanyaan 2. Pertanyaan nomor 2 gitu ya. Kita buat pertanyaan nomor 2. Oke, sekarang saya mau pilihan ganda kompleks. Ya. Misalnya 1, atau misalnya nama lain akuarium. Bagi nama lain akuarium. Jawabannya. Di sini kita kasih jawaban. Nah ini juga nggak bisa dikerjakan di sini, biasanya bisa dimasukkan ini jawaban-jawabannya. Nah ini dia bisa masuk. Tank. Kita buat lagi. Pond. Kita buat lagi. Yaitu bakul. Kita buat lagi palut. Nah ini silakan pilihannya yang mana. Kita bisa pilih tank. Kita bisa pilih pond. Seperti itu. Ini yang jawaban yang betul. Step. Terus ini sudah 2 pertanyaan. Untuk melihat tes dulu, lihat tes. Lihat. Nah, begini. Kalau dia mulai ujiannya begini modelnya. Seperti model kemarin, model yang dibuat oleh NBK, kayak begini mirip. Star sertifikasi. Nah, di sini siapa nabimu? Jawab. Anak-anak tinggal menjawab Muhammad. Continue. Nama lain akuarium. Misalnya dia pilih ini. Submit. Thank you gitu. Udah selesai dia. Nah, itu kan? Itu contoh ya. Nah, kita kembali ke edit survei. Itu ujian akhir. Untuk memasukkan ujian tersebut, kita harus klik Start Survey. Nah, ya. Kalau sudah di Start Survey, berarti sudah berjalanlah survei kita tersebut ya. Sudah berjalan. Contohnya buktinya dia sekarang sudah berada di tengah, in progress ya. Sekarang kita kembali lihat hasil pengerjaan kita ke situ ya. Kita lihat e-learning. Tadi kita sudah buat pelajaran 9 dengan 5 konten pelajaran. Kita
lihat kursus tersebut, pelajaran view course. Nah, ini. Nah, jadi sudah jadi nih pelajaran kita. Nah, ada bacaan begin your certificate today ya. Nah, di ujian akhir tadi kita klik lagi untuk mengedit. Ya. Salah, bukan di sini. Berarti editnya di ini, diklik ini nih. Gambar pensil. Edit di back end ya. Nah, di sini ujian akhir. Kita edit. Pelajaran 9 tipenya sertifikasi. Tadi sertifikasi. Oh, ujian akhir udah ya. Udah kita buat ya tadi ya, udah kita edit artinya ya. Udah kita edit ya. Mohon maaf. Nah, kita kembali lagi ke sini, berarti di ujian akhir ini sudah bisa mulai kita. Ya, pas sertifikasi. Klik. Nah, itu masuk tuh, start sertifikasi. Tuh. Ya, mulai belajar sertifikasi. Nah, itulah Ibu dan Pak guru yang dirahmati oleh Allah, ya, cara-cara membuat pelajaran seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab.